percaya. Percaya saja kepada Dia yang dapat dipercaya. Dialah Tuhan Yesus Kristus. Siapa yang memberikan keberanian untuk percaya? Dia juga keberanian. Tuhan. Diajar untuk ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Salah satu mengerjakan tugas yang dipercayakan pada masing-masing. Apa itu? Ya, tugasmu sebagai mahasiswa harus kau bertanggung jawab, harus berani melakukan dan bertanggung jawab. Termasuk disuruh berdoa, harus berdoa. Disuruh berjanji, berjanji. Suruh absen saudara-saudaramu, absen. Suruh nasihati teman, nasihat. Bekerja sama, bekerja sama. Berjanji bersama. Jadi itu namanya percaya. Kalau kalian tidak ambil bagian, ya kalian jadi ngapain? Santai saja terus sampai tua. Suruh ambil bagian, ambil dia. Bagianmu sekarang apa? Apa yang diaturkan oleh ketua, pemimpin yang memimpin kamu? Bisa. Karena apa? Biasa bisa nih. Karena biasa. Tidak ada kebahagiaan bagi orang yang ragu-ragu terus ragu-ragu. Maju enggak, mundur enggak, diam enggak, tetap enggak. Aduh, ragu. Tidak ada kebahagiaan. Tidak ada kebahagiaan bagi orang yang ragu-ragu. Nah, sampai terakhir kitab Injil ini dicatat, orang yang ragu-ragu tidak boleh masuk surga. Orang yang ragu-ragu tidak boleh masuk surga. Jadi, kenapa kau ragu-ragu? Maka Tuhan sendiri mengatakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagi kamu. Apa yang ditinggalkan Tuhan? Semua firman Tuhan tinggalkan. Buat kamu ini, firman ini buat kamu, punya kamu, milik kamu. Kamu dapat gunakan, kamu dapat pakai, kamu dapat bertanggung jawab untuk firman. Tuhan sudah tinggalkan. Ditinggalkannya firman Tuhan buat kita. Itu harta pusaka kita. Firman itu harus dibaca. Firman itu harus dipercakapkan.
Firman itu harus dilakukan. Firman itu harus diberitakan. Dan firman Tuhan ini sendiri adalah Tuhan sendiri. Firman itu adalah Allah. Firman itu adalah Tuhan Allah. Dan Tuhan Allah sendiri adalah firman itu. Maka firman itu harus dibaca, direnungkan, dipercakapkan, dan dipertanggungjawabkan. Ada lagunya, Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Firman itu menjadi manusia, Yesus. Firman yang hidup, Yesus. Yesus Tuhan, mulialah nama-Mu. Dia mulia nama. Maka jangan menyebut nama Dia sembarangan. Walaupun kau berdoa, apalagi kau bercakap-cakap, kau menyebut namanya sembarangan. Karena Dia firman. Dia maha hadir. Dia maha mendengar. Dia maha mengetahui. Dia maha besar. Kemanapun kita pergi, Dia ada di sana. Dia maha kuasa. Jadi mau main-main? Coba main-main sama Dia. Tidak. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Kita diciptakan untuk itu. Kita diciptakan Tuhan menyenangkan hatinya. Yang tahu hati kita siapa? Tuhan. Mengapa Tuhan tahu hati kita? Karena Tuhan yang ciptakan kita. Dan Tuhan taruh hati di dalam diri kita. Bolehkah kita berdusta? Oh enggak boleh. Bolehkah kita menyimpang kiri, menyimpang kanan? Kemana kamu menyimpang? Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Tuhan Maha Kuasa. Lo mau kemana? Sembunyi di balik pohon atau di balik panah? Semua ciptaan Tuhan. Tapi Tuhan itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan itu panjang sabar dan belas kasihan. Hebat, dahsyat. Dia adalah kasih. Dia adalah roh. Dia maha kasih. Dia maha kasih. Kalau Tuhan maha kasih, tidak akan dibiarkan orang yang berharap dan berdoa kepadanya. Dia adalah kasih. Dia tidak bisa menghindar dari kasih itu. Tuhan tidak menghindar dari kasih. Kemanapun kita lari, kemana? Dia kasih.
hindari dan apa yang kau boleh diam-diam saja. Dia Maha Kuasa, juga boleh memberikan kepada kamu kuasa yang dari Tuhan. Maka Dia sendiri adalah kasih, dan oleh karena Dia kasih, barang siapa yang percaya kepadanya, Tuhan jadikan, barang siapa yang datang kepadanya dan percaya kepadanya, Tuhan jadikan dia anak-anaknya. Anak-anak hanya modal kasih, percaya. Saya percaya kepada Tuhan dan tidak ragu-ragu, tidak bimbang, tidak takut. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, belakangan ini kalian pernah dengar di YouTube atau di berita tentang nama Pastor Andi? Udah di YouTube kan? Pastor Andi. Tak ada yang ditakuti. Dan setan yang sudah keluar, sebelum setan itu keluar dari seorang polisi ini ternyata kerasukan setan. Begitu tuh si Andi berdoa dan perintahkan setan yang ada pada si polisi, dia teriak-teriak. Polisi yang teriak-teriak. Padahal dia bilang anjing kau, setan kau. Padahal dia setan, dia bilang orang lain setan. Anjing, oh bilang anjing. Oh, dia bilang anjing sih. Tahu tak? Pengalaman seperti itu udah pernah saya alami. Di kampung, mama saya itu bidan. Tahu bidan? Bidan kampung. Mamaku udah tua, tapi dia bidan. Untuk menolong orang dia tidak pakai pisau, tapi dia pakai sembilu. Tahu sembilu? Sembilu itu adalah bambu yang dipotong dan tajam. Jadi bambu kalau dipotong tanganmu terputus tangan. Jadi dia taruh di ikat pinggangnya. Lalu dia bawa juga perkakas-perkakas mau nolong orang melahirkan. Kalau orang melahirkan dimanapun dia, di kampung saya itu dia, ibu saya dipanggil menolong melahirkan. Jadi dia hanya perintahkan supaya orang yang mau ditolong itu siapkan baskom, tempat air, dan tikar. Lalu apa? Sarung-sarung, bukan bekas loh, sarung-sarung bersih lah, kain-kain bersih, karena akan menolong orang melahirkan untuk gelap darah-darah yang bertebaran di mana-mana. Nah, hebat kali ya, menolong orang melahirkan itu. Gak kayak di sini kan, cekatan itu rumah saya. Lalu pusarnya itu kan harus dipotong kan, diambil seminggu, cep, lalu diikat itu, cep, udah, lap, masukin ke baskom, udah. Satu. Kedua, ada yang kesurupan, mau laki-laki, mau anak-anak, ibu-ibu, anak muda, panggil saya, mama. Aku selalu menyertai. Apalagi
malam-malam. Malam itu banyak pohon-pohon di kampung saya. Gelap, saya harus pakai lampu telong. Nyalain lampu. Bambu harus sumbunya panjang. Minyak. Itu aja dibawa sini. Jadi semua terang kan? Aduh, malam-malam ada 1 kilometer, 2 kilometer, saya harus jalan di rimba raya gitu kan. Tapi harus berani. Saya hanya bawa apa? Pukul-pukul kerbau itu. Kan saya ini gembala kerbau, gembala domba. Jadi saya punya bambu, panjangnya 1,5 meter lah. Ada yang sampai 2 meter lah. Bukan agak keras bambu saya. Pukul ular dulu itu. Seperti yang kerasukan setan itu, bukan sekali 2 kali terjadi melawan mama saya. Matanya dibelalakkan, berdiri ngelawan. Setan itu berdiri ngelawan, giginya dikertak-kertak. Tapi mama saya adalah hamba Tuhan Yesus. Berani. Hamba Yesus. Ngelotot itu yang kerasukan. Mama saya terus hentak ke kepala. Tas. Nah, itu setan tidak sanggup. Dalam nama Yesus, enyah. Tidak bisa sekali itu. Bisa 3 kali ulang lagi, 3 kali berkelimpangan dia. Setan itu, orang yang kerasukan itu berputar-putar. Diuji juga ketahanan ibu saya. Siapa ibu saya? Saudaranya, mama saya itu nenek saya yang memberikan pertapakan kepada gereja atau hektar. Nenek saya kasih 1 hektar tanah. Lalu misionaris bikinlah gereja di situ. Lalu mama saya makin anak remaja, diambil jadi pembantu di rumah pendeta. Belajar terus mama saya. Ya, mama saya menyaksikan bagaimana pendeta zaman itu untuk mengusir setan. Jadi saya juga lama-lama saya juga belajar. Saya dalam hidup saya menghalangi juga orang yang kerasukan setan. Sama juga. Pertarungan, peperangan rohani. Jadi rohani kita dibangun oleh roh, oleh firman. Maka sekarang ada juga Pastor Kristin dengan Siandi. Kalau Siandi itu di Balikpapan, kalau Pastor Kristin itu di Eropa. Begitu juga. Dia bersaksi di Pelabuhan, di lapangan bola, di pinggir pantai, berkhotbah di pinggir pantai, berkhotbah di mana? Berduyun-duyun orang. Mereka disembuhkan dalam nama Yesus. Jadi Yesus itu Tuhan yang ajaib.
Masa kita berani lagi menyebut namanya dengan sembarangan? Walaupun berdoa, diucapkan berkali-kali. Oh, boleh? Tak boleh. Jangan sekali-kali bibir lidahmu ketupat. Harus kau tahu bahwa nama Yesus adalah nama ajaib, penuh kuasa. Jadi kalau kau menyebut namanya sembarangan, mana ada lagi kuasa di mulutmu, di hatimu, di pikiran. Tak ada lagi dah. Hilang. Kita harus ingat. Maka aku berharap kalian mengarang lagu. Jangan lagu-lagu yang pop-pop, dangdut yang menyebut nama Tuhan berkali-kali. Menyebut nama Tuhan dengan sembarangan sama dengan mengucapkan berkali-kali. Jangan. Supaya mujizat dalam nama itu dahsyat. Amin. Setan itu mendengar nama itu. Kalau kamu, haleluya. Haleluya. Nah, apa istimewanya Musa? Apa istimewanya Yosua? Karena dia percaya bahwa Musa mengabdi kepada Tuhan. Tuhan selalu di depan, Musa selalu depan, lalu Yosua selalu di belakang ikut. Lama-lama Yosua juga jadi pandai. Pandai apa yang dikatakan Musa? Ketika Musa meninggalkan bangsa itu, Yosua udah berpengalaman. Jadi kalau disebut Musa adalah abdi Tuhan Yahweh, Tuhan Elohim, dan Yosua menjadi abdi Musa. Musa udah nggak ada, naik pangkat dia menjadi abdi Tuhan Yahweh. Amin. Jadi kalian ini sekarang jadi abdi apa? Kalian adalah hamba Tuhan yang akan dilatih, berlatih, lama-lama menjadi abdi Tuhan. Amin. Dan harus sampai kepada tujuan. Kalian harus sampai kepada tujuan. Nama Tuhan diagungkan, dipermuliakan. Nah, Tuhan akan mempercayai kamu. Abdi itu dipercaya oleh Tuhan. Jadi Musa sebagai abdi, Tuhan percaya kepada Musa. Yosua sebagai abdi Musa, Musa mempercayai Yosua. Musa udah pergi, dipanggil Tuhan, naiklah Yosua menjadi abdi. Aku percaya Tuhan tak pernah mengecewakan. Tuhan Yesus baik. Ya, dia baik. Dia baik kepada kita.
juga harus setia. Kalian harus setia. Jemaat Santosa Asih kampus IKSM. Tidak ada bedanya kamu dengan jemaat yang di gereja-gereja lain. Namanya itu jemaat. Nah, kamu sekarang ada di jemaat Gereja Santosa Asih kampus. Jemaat di gereja-gereja yang kamu kenal di mana-mana namanya juga jemaat. Ada juga nyanyian dan pujian liturgi di sana. Di sini juga ada pujian dan liturgi. Ada. Dan Tuhan hadir di gereja di sana di sini. Di gereja sini juga Tuhan. Amin. Di gereja di mana kalian pernah ada beribadah, ada sakramen perjamuan kudus. Di gereja kita juga ada sakramen. Yang dibacakan semua adalah dari firman Tuhan, dari firman yang ditinggalkan Yesus. Lalu Tuhan berkata, damai sejahtera-Ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu. Apa yang diberikan Tuhan? Inilah tubuh, inilah darah-Ku, dan inilah roh. Di Vatikan sana juga itu dikatakan. Di gereja-gereja asal kalian juga itu dikatakan. Karena Tuhan itu Esa, Bapa, Putra, dan Anak. Dalam nama Yesus. Kenapa karena Yesus yang kita kenal. Dia menjadi manusia. Lalu apakah kita nanti ketemu dengan Tuhan yang lain di surga? Tidak. Dengan Yesus yang pernah datang ke dalam dunia, Dia juga yang akan kita jumpai nanti. Amin. Maka saudara-saudara, berjuanglah kita dengan apa yang ada. Bisa berjuang dengan yang tidak ada. Bagaimana kau berjuang dengan yang tidak ada? Kita berjuang dengan yang ada. Haleluya. Boleh kau makan dengan yang tidak ada? Makan angin. Lalu kau mau makan di dapurmu sana, ada apa? Ada makanan. Makanan itulah kau makan. Kau ternyata sampai hari ini bisa bunuh dia. Apakah kamu mandi di sungai? Tidak. Mandi di air yang ada. Haleluya. Amin. Jadi syukur Tuhan. Tuhan sampai ada waktunya, sampai pada waktunya kamu memimpin jemaat dari guru besar, dari sekolah tinggi atau apapun nanti kalian tetaplah kamu setia. Setia dalam perkara kecil, percayakan pada perkara besar. Amin. Amin. Tagalah. Amin. Jangan mergepor-gepor. Amin.
baik, Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur atas anugerah-Mu bagi hidup dan kehidupan kami, sehingga pada saat ini Bapa Engkau mengumpulkan kami di tempat ini untuk memuji memuliakan akan kebesaran nama Tuhan. Bapa, pada saat pagi hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Kak Lia. Bapa, kami serahkan hidup dan kehidupannya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau berkati perkuliahannya, berkati masa depannya ya Bapa. Pelayanannya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu Bapa, Engkau berkati. Roh hikmat, akal budi, kepintaran, kepandaian kami mohon kepadamu Bapa, Engkau curahkan bagi dia. Keluarganya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu, Engkau berkati. Terima kasih banyak Bapa di surga, terima kasih Bapa. Pada saat pagi hari ini kami rindu menyampaikan pokok doa kami di hadapan hadirat-Mu Bapa. Bapa, pada saat pagi hari ini kami mau berdoa untuk bangsa dan negara. Bapa, kami berdoa untuk para pemimpin-pemimpin NKRI dari pusat sampai dengan pemimpin daerah, kiranya diberikan kebijaksanaan dan hikmat dari Tuhan Yesus Kristus agar dapat melaksanakan setiap tanggung jawab yang telah dipercayakan kepada mereka. Bapa, kami juga berdoa supaya rakyat Indonesia dijauhkan dari bencana alam, kerusuhan, serta berita-berita hoax atau kerusuhan terorisme yang mengganggu stabilitas negara. Kami percaya sepenuh hati Tuhan memberkati berbagai tempat, bahkan pelosok di tanah air Indonesia. Kami juga terus berdoa Bapa untuk kondisi ekonomi, supaya perekonomian bangsa dan negara kembali menguat dan dipulihkan meskipun masih mengalami dampak pandemi dan pergumulan-pergumulan lainnya. Kami juga terus berdoa Bapa untuk orang-orang kudus, yaitu orang-orang yang ditekan dan teraniaya oleh karena pemberitaan kebenaran Injil. Kiranya Tuhan memberikan roh keberanian dalam memberitakan Injil Yesus Juru Selamat dunia, sehingga banyak jiwa-jiwa yang menerima dan melayani Tuhan Yesus Kristus. Semua pokok doa ini kami percaya dan bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Kita terus berdoa. Allah Bapa yang baik, pada saat ini kami berdoa untuk PT Santosa Asih Jaya. Kami berdoa untuk seluruh pengurus, komisaris, direksi, manajer, staf karyawan-karyawati di kantor pusat, Condet, dan Geraha Zima, agar diberikan damai sejahtera dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, senantiasa sehat, dan diberikan kesatuan hati, kekuatan, semangat dalam bekerja. Kiranya tercipta suatu manajerial yang sistematik dan terintegrasi antara semua divisi. Kami bersatu hati memohon, kiranya Tuhan menjauhkan kerugian-kerugian bagi PT Santosa Asih Jaya dan memberikan kelimpahan dalam segala hal. Kami juga berdoa untuk pelaksanaan proyek HDD Jalur Jati Bening dan Teluk Buyung sebagai bagian dari proyek SPAM Jatiluhur dari PT Wijaya Karya, supaya berhasil dari awal hingga akhir dengan hasil yang memuaskan, sehingga PT Santosa Asih Jaya dapat dipercayakan lagi untuk mengerjakan proyek-proyek lainnya dari PT Wijaya Karya. Kami juga berdoa untuk pemeliharaan jaringan gas bumi untuk rumah tangga di Tanjung Jabung, kiranya senantiasa diberkati Tuhan. Kami juga berdoa untuk pembangunan Wisma Santosa Asih di Jalan Halim Perdana Kusuma. Kiranya Tuhan mempertemukan dengan orang-orang yang tepat untuk melakukan desain engineering, RAB, dan pelaksana pembangunan Wisma Santosa Asih dan segala kebutuhan operasional yang dibutuhkan. Tuhan mencukupkan. Bapa, kami berdoa untuk proyek SKTT 150 Cafe Cakung, Bekasi dari PT Wika. Proyek ini agar PT Santosa Asih Jaya bersama pabrikan kabel terbaik memenangkan proyek ini. Kami juga berdoa untuk CSMS Pertamina dan proyek-proyek lainnya di Indonesia. Kami berdoa untuk tender proyek PDAM Jawa Timur, proyek fiber optik Telkom Surabaya dan sekitarnya,
Serta kami juga berdoa untuk pengurukan area Pelindo, Gresik, Jawa Timur. Kiranya Tuhan yang menolong dan memberkati. Kami juga berdoa untuk para pekerja agar selalu dilindungi dalam setiap pekerjaannya, agar bisa melakukan pekerjaannya dengan maksimal. Semua pokok doa ini kami percaya dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Kita masih tetap berdoa. Pada saat ini kita berdoa untuk donatur PT Riau Asijaya, Koperasi Santosa Asia Agape, PT Multi Karya Tursindo, PT Tunas Berkas Santosa Asi. Ya Tuhan, pada saat ini kami berdoa untuk PT Riau Asijaya. Kiranya Tuhan menolong, menempatkan susunan direksi yang tepat dan benar guna mengusahakan pekerjaan-pekerjaan yang dapat memberkati gerakan Santosa Asi Ministry. Kami juga berdoa untuk Koperasi Santosa Asia Agape. Kiranya Tuhan memberikan kasih karunia untuk menyempurnakan pengurus koperasi ini sesuai dengan peraturan pemerintah dan koperasi melakukan pelayanan dengan kredit murah. Kami juga berdoa untuk pembentukan PT Pasir Jaya, perusahaan penambangan pasir di Kalimantan Timur dan di Indonesia pada umumnya. Kiranya rancangan ini dapat berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa untuk proyek pengembangan Coastal Area Project segmen 6 Balikpapan, Kalimantan Timur antara PT Royal Borneo, Propetindo dengan PT Santosa Asijaya. Kiranya proyek ini dapat dilaksanakan dengan baik. Atas pertolongan Tuhan, proyek ini menjadi berkat bagi Santosa Asi Ministry. Semua pokok doa ini kami percaya dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Semua cenderung berdiri. Kita akan pujikan pujian. Pujilah Tuhan dengan refnya saja. Nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Tuhanlah yang disembah. Kita terus berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang terkasih, pada saat ini Tuhan kami berdoa menyerahkan STT IKSM Santosa Asi ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dengan penuh kerendahan hati Tuhan kami berdoa untuk seluruh sesti dan staf serta sivitas akademika agar memiliki semangat visi lembaga maupun prodi pendidikan agama Kristen dan prodi teologi. Kami juga terus berdoa untuk keluarga para dosen, sesti dan staf yang bekerja di STT IKSM senantiasa diberikan kesehatan, kesabaran, damai sejahtera, dan berkarya bagi dunia. Kami berdoa untuk para mahasiswa-mahasiswi STT IKSM semester 8 yang saat ini sedang PPL supaya menjadi berkat dimanapun mereka berada. Kami juga berdoa untuk semester 2, semester 4, dan 6 agar diberikan kesehatan, pengetahuan, hikmat, serta kebijaksanaan, tanggung jawab, dan semakin teguh dalam panggilan Tuhan. Kami juga terus berdoa untuk keluarga para mahasiswa-mahasiswi agar diberikan kesehatan, damai sejahtera, dan diberkati dalam setiap usaha dan pekerjaan mereka. Kami juga berdoa untuk berdirinya kampus STT IKSM Santosa Asi di Provinsi Jambi agar setiap dosen yang mengajar senantiasa dapat bekerja sama, saling mendukung antara satu dengan yang lain, sehingga proses perkuliahan dapat berjalan sesuai dengan harapan dan Tuhan memberkati setiap para mahasiswa-mahasiswi. Kami juga berdoa untuk pembangunan lab school dan ruangan praise and worship agar dapat terlaksana dengan baik. Kami juga berdoa untuk seminar sekolah
Tuhan yang menolong, segala persiapan, dan Tuhan memberkati. Semua pokok doa ini kami percaya dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Dengan penuh kerendahan hati, Tuhan kami datang berdoa memohon menyerahkan lembaga Santosa Asi dan Penginjilan. Bapa yang baik, kami berdoa untuk pembangunan gereja Santosa Asi di seluruh Indonesia dengan 100 gereja tahun 2030 dan 1000 pastoral pada tahun 2050. Kami juga berdoa untuk pembangunan PAUD terpadu sebanyak 33 kampus di berbagai tempat di Indonesia, yaitu Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua, serta pulau-pulau lainnya. Kami juga berdoa untuk proses pembangunan dan pelaksanaan PAUD terpadu dan sekolah minggu profesional di Jalan Condet Raya nomor 17. Kiranya apa yang menjadi visi dan misi lembaga tercapai dan menjadi kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk berdirinya 7 bendahara yang jujur untuk mengurus pengembalaan domba-domba Tuhan Yesus Kristus di akhir zaman ini. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk berdirinya Universitas Santosa Asi dengan 5 fakultas, yaitu Fakultas Teologi, Fakultas Hukum, Fakultas Kesehatan, Fakultas Teknik, dan Fakultas Olahraga. Kami juga berdoa untuk komunitas Injil Santosa Asi, kiranya kasih karunia Tuhan memberikan pengetahuan dan kesungguhan hati kepada mahasiswa-mahasiswi untuk menyampaikan kabar baik kepada keluarga, saudara-saudari, sahabat, teman, dan orang lain, hingga komunitas ini menjadi gereja jalanan Indonesia. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk channel TV Santosa Asi, yaitu channel Santosa Joyful Kids, channel Santosa Asi Ministry, Santosa Asi Website, Santosa Asi Entertainment, Santosa Asi Musik, Santosa Asi Creativity dalam pembuatan metode penginjilan anak dan pelayanan anak, Santosa Asi Preschool, dan Santosa Asi Charity dalam memperhatikan kebutuhan komuniti dan membantu pelayanan sosial, agar semua rencana atau program yang dibuat menjadi berkat bagi banyak jiwa-jiwa. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk penginjilan di seluruh dunia dari pulau dan benua, kiranya firman Tuhan terdengar sampai ke ujung bumi dan banyak jiwa-jiwa yang terpanggil untuk melayani, mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Semua pokok doa ini kiranya beroleh kasih karunia Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita sama-sama menyempurnakan pokok doa ini dengan doa Bapa kami yang telah kepada kita demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Tuhanlah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Jemaat silakan duduk kembali untuk mengambil sikap saat ini. Saat ini selesai. Baik, mari kita telah selesai. Jika ada pengumuman dari yang sama, silakan. Shalom buat kita semua. Shalom. Terima kasih untuk para pelayan Tuhan yang mau pelayanan pada saat pagi hari ini. Terima kasih juga buat Cornelia yang sudah membagikan firman dibagikan kepada kita semua.
kita mengenali dulu lagunya. Jadi nanti malam kita tinggal pemantapannya saja. Untuk putra dan putri harap tinggal semua setelah ibadah. Kita latihan sebentar saja. Kemudian pengumuman berikutnya mulai besok minggu depan saya akan buatkan buka absensi buat putra dan putri. Nanti buat putra dipegang oleh Tison, putri dipegang oleh Lisbeth. Kemudian pengumuman yang ketiga, diharapkan untuk setiap ibadah harapkan tertib ya, jangan ada lagi yang aneh-aneh. Karena kita menghadap Tuhan, bukan untuk manusia kita ibadah di sini. Kita ibadah di sini untuk menghadap Tuhan. Jadi ubahlah karakter yang sudah mungkin terbiasa ya kita dengan karakter yang tidak baik, tapi kita mau dibentuk di sini, kita sama-sama belajar. Tidak ada yang paling hebat, tidak ada yang paling pintar, tapi kita mau sama-sama mengingatkan agar kalau sudah ibadah, sudah masuk ke dalam ruang aula atau chapel, berarti kita sudah siap menghadap Tuhan. Tidak ada lagi yang main-main. Dan mulai besok tidak ada lagi yang telat. Jadi Lisbeth dan Tison harap memperhatikan hal ini agar ibadahnya lebih tertib lagi. Mungkin itu saja pengumuman dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Terima kasih Kak. Sampai jumpa besok. Sampai jumpa. Mungkin tidak ada lagi pengumuman. Ibadah kita telah selesai. Shalom, selamat berjuang. Selamat berjuang.